Habatus Renungan Harian Anak. Halo anak-anak, jumpa lagi. Salam Habatus, hidup aku bagi Kristus. Oh ya, sebentar lagi kan kalian mau liburan sekolah panjang. Yuk, jangan lupa kita mengikuti sekolah Injil liburan 2024. Pantengin terus ya, jangan kelewat informasinya. Oh ya, Bengkel Kreasi 2024 diciptakan, dirancang, dimampukan. Yes! Yuk, kita mengikuti renungan Habatus dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong kami dan Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kami mau belajar, untuk kami mau dididik dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan setiap kami yang mengikuti renungan Habatus hari ini. Kiranya Tuhan pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam renungan Habatus, hidup aku bagi Kristus. Anak-anak, kalian mau tanya nih, siapa di antara kalian pernah tidak menepati janji? Misalnya kalian akan setia untuk sekolah minggu atau beribadah, tapi terkadang ada rasa malas datang dalam diri kalian. Mungkin kalian juga ya, malas bangun pagi. Karena apa? Karena merasa hari ini adalah hari libur, jadi lebih enak bangun agak siangan saja, jadi bisa main dulu daripada ke gereja. Ayo siapa ya? Wah, sepertinya tidak ada nih. Semua yang ada di sini yang mengikuti renungan Habatus anak-anak yang rajin sekolah minggu. Oke, ayo tetap semangat. Jangan kendor untuk terus datang kepada Tuhan. Seperti pembacaan kita hari ini dari Yeremia 34 ayat 8 sampai 22. Oh ya anak-anak, ayo Alkitabnya dibuka supaya kalian juga bisa membacanya. Saya akan menolong membacakan ayat 10. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Anak-anak, Raja Zedekia ketika menjadi raja berumur 21 tahun. Raja Zedekia memerintah selama 11 tahun di Yerusalem. Raja Zedekia ini adalah seorang raja yang jahat di mata Tuhan, sama seperti Raja Yoyakim. Nah anak-anak, ketika kita akan berjanji, pasti ada lawan untuk kita melakukan janji atau mengadakan perjanjian. Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan rakyat Yehuda yang ada di Yerusalem, ya. Nah, tetapi mereka tidak menepati janjinya. Padahal mereka berjanji akan melepaskan atau membebaskan para budak-budak Ibrani. Mereka malah memperkerjakan kembali para budak-budak Ibrani. Karena kedegilan hati mereka atau ketidaksetiaan mereka, dan karena mereka mengingkari perjanjian yang sudah disepakati, maka mereka itu menerima hukuman dari Allah, dan murka Tuhan atas mereka menyerahkan umatnya ke tanah musuh mereka. Ya, nah anak-anak, padahal Nabi Yeremia sudah berpesan kepada Zedekia, kalau umatnya bertobat dan menyesali akan perbuatan mereka yang tidak berkenan, menyesali dosa-dosa mereka, maka hukuman akan dibatalkan atau bisa dikurangi, tetapi dalam kedaulatan Tuhan atau campur tangan Tuhan, ya. Nah, karena kedegilan hati Zedekia, Tuhan akan menghancurkan Yerusalem dan Zedekia akan ditawan dan akan diserahkan kepada Nebukadnezar dan akan dikirim ke Babel sebagai orang tawanan. Tapi Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, bahwa di akhir hidup Zedekia, ya, akan beroleh kehormatan sebagai seorang mantan raja yang kalah perang, bukan yang sebagai penjahat perang, ya. Nah anak-anak, perjanjian yang dilakukan pada waktu itu adalah dengan mengadakan korban hewan sembelihan. Nah hal ini dilakukan oleh para pemimpin dan segenap rakyat yang mengadakan perjanjian itu. Dan mereka juga bersumpah jika di antara kedua belah pihak mengingkarinya, maka mereka akan terkutuk dan mati sama seperti hewan-hewan tersebut. Jadi oleh sebab itu, kalau mereka melanggar perjanjian, maka Tuhan sangat murka sekali dan menghukum mereka.
Ngeri sekali ya anak-anak ya. Anak-anak, perbuatan yang tidak menepati janji itu adalah apa? Ayo, dosa ya. Tetapi bukan Sedekia raja kerajaan Yehuda atau Israel Selatan ini saja yang berdosa ya, bukan dia saja ya. Kamu, saya juga berdosa. Ingat Roma 3:23. Semua orang berdosa. Nah, tetapi ketika kita sudah tahu akan kebenaran itu, maka kamu, saya akan melepaskan hal yang tidak berkenan itu. Misalnya, ketika kita sudah berjanji akan setia untuk sekolah minggu atau ibadah, maka kita akan mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam hidup kita. Mencintai Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara mau baca firman-Nya, kita mau berdoa, mau beribadah, mau sekolah minggu, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Susah nggak anak-anak? Oh, susah sekali anak-anak, susah sekali. Tapi kita terus meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya, nah, anak-anak, ada satu pribadi yang rela menggantikan perjanjian korban hewan sembelihan. Ya, dia rela mencurahkan darahnya bagi kamu, saya, dan semua orang di dunia ini. Ketika kita mengaku dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan hanya kepada Dia setiap orang yang percaya menerima penebusan yang dilakukan dengan darah anak domba. Kita menjadi umat perjanjian. Siapakah Dia yang rela menggantikan dosa kamu, saya, dan semua orang? Ya, Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang rela datang ke dunia ini, meninggalkan kerajaan surga dengan cara dihina, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita semua mau hidup untuk mentaati firman-Nya agar tidak melanggar perjanjian dengan Tuhan. Kita meminta kekuatan dari Tuhan dan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memampukannya. Maukah anak-anak yang sudah percaya untuk terus bersandar pada Tuhan agar hidup kita bagi Kristus? Mau ya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Untuk anak-anak yang belum percaya, yang mau menerima anugerah Allah, cinta kasih Allah, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami dapat menepati janji-janji yang kami janjikan kepada Tuhan, agar kami mau tetap setia datang kepada Tuhan, agar kami mau baca firman-Mu, agar kami mau melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan mampukan kami agar kami menjadi layak di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Habatus